Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Aredia Garini dengan NIM 1482-3072 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Hermanto, Eskom MMT ITIL Covid SFC. Oke. Jadi kali ini bakal ngomongin tentang CPU, itu loh otaknya komputer. Kita bakal tumpah tuntas struktur dan fungsinya biar lebih paham gimana sih CPU itu bekerja. Nah, ini dia. Judulnya CPU Structure and Function. Oke. What is a CPU? Oke. Pertama-tama, CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. Dia yang bertugas buat ngatur semua operasi di komputer kita. Mulai dari ngejalani aplikasi, ngatur memori, sampai ngerjain kalkulasi matematika yang kompleks. Nah, ini dia. CPU Structure Overview. Jadi, CPU itu punya beberapa komponen utama. Ada ALU, CPU, dan register. ALU atau Arithmetic Logic Unit, dia yang ngerjain operasi matematika dan langkah. Sedang CPU atau Control Unit, dia yang ngatur instruktur dari program. Dan register itu kayak memori kecil buat nyimpen dan data sementara. Seperti itu. Jadi mereka punya bagiannya masing-masing. Arithmetic Logic Unit ALU. Arithmetic Logic Unit ALU ini kayak kalkulator super canggih. Dia bisa ngitung kembali, kurang, kali, bagi, dan operasi logika kayak and or not. Semua instruksi matematika dan logika yang kita kasih ke komputer bakal diproses di sini. Control Unit CPU ini kayak manajernya CPU. Dia yang ngatur alur kerja. Pertama dia ambil instruksi dari memori, fetch, terus dia decode instruksi itu buat tahu apa yang harus dilakukan, dan terakhir dia eksekusi instruksi itu. Jadi dia yang ngatur semua step di CPU. Register. Nah, register itu tempat nyimpen data sementara yang lagi diproses. Ada banyak jenis register kayak ACC, akumulator buat nyimpen hasil operasi ALU, atau PC, program counter yang nyimpen alamat instruksi berikutnya yang mau dijalankan. Oke, lanjut. Ada modern CPU features. Jadi, CPU modern sekarang tuh punya fitur keren banget. Ada multi-core. Jadi, satu chip punya banyak core yang bisa kerja barengan. Jadi, bikin performa tuh lebih kenceng. Terus ada cache, memori super cepet buat nyimpen data yang sering dipakai biar gak bolak-balik ke RAM. Ada juga hyperthreading. Teknologi yang bikin satu core bisa jalanin beberapa thread sekaligus, jadi multitasking lebih lancar gitu. CPU pipeline. Oke. Jadi pipeline ini proses yang bikin instruksi bisa diproses lebih cepat. Jadi ada beberapa tahap kayak di pabrik gitu. Pertama, fetch instruksi, decode, execute, akses memori, dan terakhir with break. Hasilnya, karena ada beberapa instruksi yang bisa jalan bareng di stage yang beda, pipeline bikin CPU lebih efisien. Clock speed and overclocking. Nah, ini dia contoh gambarannya seperti itu. Clock speed and overclocking. Jadi clock speed itu kecepatan CPU ngelakuin siklus instruksi. Diukur dalam GHz. Makin tinggi, makin cepat. Ada juga overclocking. Itu cara buat nge-push CPU biar jalan lebih cepat dari spesifikasi pabrik. Tapi hati-hati juga,
overclocking bisa bikin CPU panas, dan kalau nggak hati-hati itu bisa rusak. Jadi kita kalau menggunakan sesuatu itu juga harus hati-hati juga, soalnya juga ada konsekuensinya lah ya. Harsh management. Jadi CPU yang cepat bakal panas, jadi kita butuh manajemen panas yang baik. Ada heatsink dan fan buat nyerap dan ngehembus panas. Buat yang lebih ekstrim ada liquid cooling, pakai cairan buat nyerap panas lebih efisien. Jadi manajemen panas penting biar CPU nggak overheat dan tetap awet gitu. Jadi kita butuh alat ini jika diperlukan. Nah, ini dia dari evaluation of CPUs. CPU untuk udah berkembang pesat dari zaman dulu. Dari dulu ada Intel 4004, CPU pertama yang cuma punya 2300 transistor. Sekarang CPU modern kayak Intel Core i9 atau AMD Ryzen punya miliaran transistor. Jadi perkembangan ini bikin CPU lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kuat. Udah jadi dari ini generasi pertama lanjut sampai sekarang udah Intel Core i9 sampai AMD Ryzen. Oke, ini dia conclusion. Jadi itu tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi CPU. Dari ALU, SHIELD, register sampai fitur-fitur modern kayak multi-core dan hyper-threading. Semoga kita jadi lebih paham gimana CPU bekerja dan kenapa dia penting banget buat performa komputer kita. Oke, terima kasih. Ini dia referensi dari tugas-tugas saya yang sudah saya kerjakan tadi. Saya mengambil beberapa referensi dari buku dan saya baca-baca, saya cari tentang CPU, dan ini dia buku-bukunya. Dan itu tadi bukunya juga dianjurkan oleh beberapa AI. Terima kasih. Saya Laras Ardiagarini. Mohon maaf kalau ada salah kata saat saya mempresentasikan tugas saya tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.